bisa keluar dari marah. Karena marah itu bukan saya. Tapi pemarah itu nafsu. Nafsu yang dikendalikan setan gitu tak? Ya, bisa. Setan atau iblis. Seperti orang laki-laki bertengkar sama orang perempuan, itu namanya orang bodoh. Maklum, karena orang perempuan kok bisa musuh orang laki-laki, kan tidak pantas. Jadi orang jangan pemarah, karena sedikit naik darah. Jadi orang yang marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam ini khusus malam Jumat ini. Betul. Waduh, malam Jumat. Semoga kita dapat barokahnya malam Jumat ya Bang ya. Tadi saya ingat lagu Pemarah sekilas. Nanti saya akan belajar itu. Iya, iya. Lagu Pemarah. Nah, kalau untuk lagu Pemarah ini gimana? Lagu pemarah ini. Anunya. Ya. Coba. Lagu pemarah ini bagi kita masih belum ngaji. Lagu Pemarah itu sama aja dengan bagi orang yang belum mengaji. Belum ngaji. Tapi kita bisa baca, tapi tidak bisa ngaji. Itu pemarah. Di antara baca dengan ngaji kan beda sudah. Baca dulu baru ngaji. Hasilnya baca baru tahu bisa ngaji itu. Contoh. Kita baca, ya, baca ini kan syariatnya. Baca itu syariatnya. Syariatnya. Bisa baca itu syariatnya. Tapi hakikatnya harus tahu ngaji. Ngaji siapa? Ngaji diriku sendiri. Itu ngaji namanya. Bisa keluar dari marah. Karena marah itu bukan saya. Tapi pemarah itu nafsu. Nafsu yang dikendalikan setan gitu tak? Ya, bisa. Setan atau iblis. Itu. Kalau menurut saya Pak Joko? Nah, menurut saya itu kan ya sesuai dengan hukum itu. Wal fitnatu asyaddu. Nah, kan bisa abai-abai fitnah bisa. Sini kan ini. Karena esen hati kan ini. Mas ngecol ayat kan? Mas bisa ngecol ayat. Gimana nih sebenarnya? Aneh ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, itu kan. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Akui pelajaran. Mun ku nggak gini ke tak gampang mengeluar omongan saya tak bener kan sini. Kan engki mun beda hukum wal fitnatu asal. Mun tak ibu cek gini kak si nyaman ngomong. Apa gara-gara kan bener gini kak? Ya salah satu contohnya waktu itu juga bisa. Apa juga dari kekurangan wawasan juga orang gampang marah ya? Karena yang kita baca tidak mau bertanya. Apa tujuannya kita bisa baca? Tujuan baca itu menuju ke mana larinya baca itu. Ternyata baca itu harus tahu larinya baca itu bisa ngaji. Baca ini biar tahu bacaannya seperti ini. Kalau diterapkan untuk baca ini menuju kemana? Ternyata larinya kepada ku sendiri. Tuh. Baik. Aduh. Baru kita tahu ngaji. Ngaji siapa? Ngajiku sendiri. Ngaji diri kita sendiri. Bukan ngaji siapa tidak. Tuh. Artinya bisa ngaji cari kekuranganku sendiri. Itu namanya ngaji. Tidak sama dengan baca itu
awal ya harus kita tahu baca dulu, baru ngaji. tahu ngaji. Dari siapa? Ya kita tanya, apa tujuannya baca ini? Oh, ternyata baca ini menuju ngaji. Ngaji siapa? Ngajiku sendiri, gitu loh maksudnya. Ya, betul itu. Coba dari liriknya tadi kan apa? Rezeki susah, kan ada gitunya itu Pak Joko. Coba Mas, iya kan bener juga ya. Karena Coba contohnya Pak Joko. Kan dikit-dikit ada yang ngomongan yang nggak cocok, marah. Dikit-dikit nggak cocok sedikit, marah. Nah, Ompah jualan gedeng, jualan pisang, dikit-dikit tabur orang marah. Nah, sudah jelas di situ. Kalau syariatnya itu kata tadi jualan, kalau salah sedikit marah, salah sedikit marah, ya. Akhirnya ya pembeli itu lari. Itu syariatnya. Ya. Dan hakikatnya ternyata saya ini bunuh diri. Bunuh diri sendiri. Loh, kenapa bunuh diri itu bagaimana ceritanya? Bukan di situ. Bunuh diri itu kemudian akhirnya males. Kok sepi, selalu kok sepi. Ya karena dirinya bunuh diri. Itu. Akibat marah itu tadi ya. Bisa bunuh diri. Bunuh diri hakikatnya dia sepi ya gara-gara sendiri. Nggak ada yang beli gara-gara aku sendiri. Gitulah, itu bunuh diri namanya. Salah satu ini mengatasi marah, Bang, menurut sampean kan gini, manusia ini kan nggak luput dari kesalahan, keluputan, ya. Kan kadang mesti kita akan menghadapi suatu persoalan atau yang nggak cocok pada diri kita. Nah, kita kan normal lah kan kadang marah, tipnya supaya marah ini cepat meredam menurut jenengan apa? Itu selalu harus tahu bahwa saya ini sangkol. Apa? Sangkolnya orang tua. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bisa cariku sendiri, berarti bisa cari kepada orang tua yang kedua itu. Tuh, larinya kepada orang tua. Maksudnya kan gini, contoh nih, supaya ini contohnya Rohim ngomong ke saya, ngomongnya gak enak, otomatis saya marah. Nah, Rohim ini, nah tipnya supaya kita marah ini cepet hilang. Satu tadi ingat kepada orang tua. Satu ingat kepada orang tua. Terus karena saya ini kalau bicara begini ini larinya kok bisa apa? Ngena larinya kepada orang tua. Tuh. Karena ya, saya kalau lebih bagus itu, Bet. Seperti sampean ngomong sama saya, dah enak sama saya ya. Nah, tapi saya itu mengerti. Ya maklum, karena masih anak muda. Kan gitu. Harus mempelajari saya itu. Kok bilang gini sampean? Itu tidak baik. Diharuskan gitu. Ya. Kalau tidak punya maklum, ya mungkin marah terus. Kan gitu, Bang. Jadi ada ukuran. Menurut sampean tadi nomor pertama ingat kepada orang tua. Ada ukuran. Kalau kita ini cuman sangkol atau warisan gitu. Iya, warisan orang tua. Yang nggak punya apa-apa. Terus menurut sampean ilmu maklum. Ilmu maklum itu ada di Al-Qur'an, ada itu. Dimaklumkan itu. Gitu. Terus apa lagi? Ban. Supaya orang ini marahnya hilang. Apa? Hitung. Apa aja? Sholat. Masuk juga ya? Masuk. Dia tahu, yang penting tahu tujuannya. Oh iya, sholat. Tujuannya itu sembahyang itu harus tahu dirinya, tujuannya sembahyang ini bisa keluar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu terus itu sembahyang. Diniatkan. Ya percuma ya. Iya, masuk akal juga. Sholat mengenakan marah, tapi nggak ngerti tujuannya. Intinya atau tujuannya sholat, ya tetap marah ya. Marah. Selesai. Kalau ngerti, lain lagi. Bisa gitu ya. Tujuannya sembahyang itu kan bisa sholat.
Iya, iya. Tujuannya sembahyang itu tujuannya itu enggak kemana? Tahu tujuannya sholat. Apa sholat itu? Bisa hatinya sadar. Sadar. Itu sholat. Oke. Ada lagi Bang? Tadi ingat orang tua. Ya, Maklum. Sholat terus. Sholat. Apa lagi? Sholat itu kan bisa menyadari dirinya sendiri. Hatinya bisa sadar, menerima. Oh, maklum. Oh, salahku sendiri selanjutnya. Tidak ada yang salah orang lain, tidak ada. Ingat orang tua, maklum, sholat. Nomor 4 ada? Banyak ya aslinya ya? Ada 4 itu sudah sadar toh. Sadar ya? Iya, sadar diri toh. Harus sadar diri bahwa semua orang ini, semua manusia ini punya kekurangan. Ya. Oke. Maka penting itu. Awal kita sembahyang yang 5 waktu. Tujuannya sembahyang itu harus keluar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu tujuannya pasti dikatakan sholat. Nah sama tuh, sembahyang dengan sholat tuh satu tujuan. Maklum ini Bi, sebagai contoh, sebagai ukuran. Maklum ini. Satu contoh, seperti sampean itu kaya. Amin. Sampean ngomong-ngomong sampeannya karena banyak harta. Ngomong itu kan saya. Nah, kan gitu kan. Iya, contoh. Satu contoh kan gitu kan. Iya, Nah, tapi saya itu kan nggak mengerti. Ya maklum karena orang itu berlebihan, mampu, kan gitu. Jadi tidak gampang emosi, kan gitu kan. Banyak macamnya itu. Banyak ya. Banyak. Intinya kita harus rujuk ke agama atau ilmu Tuhan. Ketuhanan. Tuh. Berarti karena kita kata tadi, saya bisa ngaji, berarti saya bisa ngaji kekuranganku sendiri. Baru ketemu yang kuasa. Itu harapan yang kuasa seperti itu. Makanya kamu cari kamu sendirimu sendiri dulu, baru ketemu saya, kata yang kuasa. Makanya maklum itu banyak prosesnya itu ya. Seperti orang laki-laki bertengkar sama orang perempuan. Itu namanya orang bodoh. Maklum karena orang perempuan kok bisa musuh orang laki-laki. Kan tidak pantas. Kan gitu kan. Nah, tapi ya kalau mengerti ya tidak bermusuhan. Soalnya orang perempuan maupun yang perempuan itu peles bilang ya menyadari ya maklum. Soalnya orang perempuan. Tapi kalau laki-laki ya mungkin bertengkar kan gitu. Banyak prosesnya. Memang dakwahnya di lagu Roma Irama ini Iya. ya. Banyak jalan Dari pemarah. Kalau untuk Roma Irama sendiri kan sampean sering mengikuti Roma Irama. ya. Pernah nggak kejadian Roma Irama ini marah? Apa gitu? Saya kira menurut di film di film ya, film ya, kata orang sendiri kan masih belum hakul yakin ketemu orangnya, tapi masih hanya yakin kok. Ya, dan ada film Ainul Yakin ya, film itu kan masuk apa ya, film itu kan masuk parsemon, artinya iya atau tidak itu namanya film. Bisa memarah, bisa karena ada apa itu. Oh, tahu, berarti tahunya Samian Roma Irama yang marah ini waktu di film. Iya benar-benar. Soalnya kan tahu nih Roma Irama kau nak benarin. Ya. Karena di antara yakin dan Ainul Yakin, hakul yakin itu masih belum nyampe ke hakul yakin. Hanya di Ainul Yakin, tahu di film itu menuju, tapi film itu namanya. Waktu itu ya Roma Irama itu jadi pengamen, sampai orang tuanya itu kan ada pengamen. Orang tuanya itu di atas tingkat, jadi ada pengamen di bawah.
marah-marah orang tuanya Umay Rama itu. Tidak boleh sama Umay Rama. Langsung Umay Rama turun dikasih uang. Terus Umay Rama itu bilang sama pengambil, ya maklum orang tua saya memang gini wataknya. Gitu. Oh, Kan banyak. Ilmu maklum itu ya. Iya, ilmu maklum. Jadi tidak gampang emosi. Ini karena masalahnya kan ada ukuran. Itu kan. Nah, di situ pemarah ini kalau kita tahu tujuannya pemarah, nanti hasilnya kepada orang tua. Bukan untukku sendiri, bukan. Sehingga saya ini dapat ridho orang tua. Allah sudah merestui, tapi ridho orang tua mana? Karena saya punya tanaman yang sekiranya tidak baik, tidak dapat ridho orang tua. Itu. Karena berarti orang tua itu tidak berhasil, rugi. Selalu rugi. Yang dikatakan anak sesoleh atau sesolehah, tujuan kemana? Ya seperti itu. Punya tanaman yang bagus, ada pemarah, saya bisa menyadari, oh itu bukan itu orangnya. Orang pemarah, oh bukan itu orangnya. Itu harus tahu. Dan banyak juga tadi itu rezeki susah, salah satu contohnya pemarah ini. Terus apa lagi, Bang? Ruginya marah ini. Nah, banyak ruginya jadi pemarah. Ceng. Musuh berada di mana-mana, kan gitu. Rugi kita pemarah, satu ruginya orang tuaku, rugi. Rugi itu bukan nol-nol, rugi itu tekor namanya. Nggak ada rugi ini pas. Rugi itu tekor namanya. Tekor. Jadi satu rezeki susah juga membuat nama orang tua juga jelek, terus ya pokok tekor. Dia tekor, jadi orang tua tekor. Jadi karena anak dengan orang tua itu stop kontak, ya. Stop kontak sama dengan stop kontak tek nih, kan terak semua. Itu sama dengan itu. Antara anak dan orang tua itu stop kontak. Tanpa di situ padam. Jeglek. Tapi saya lihat kalau anak sekarang tidak punya maklum, tidak ada. Jarang. Jarang. Yang bilang maklum itu jarang. Tidak ada. Ya. Ada. Karena Dan kita ada ukuran. Karena masih ada di hukum kita bisa baca. Ya. Tujuannya baca, masih belum kita Ngaji. masih belum ngaji. Harus tanya dulu kepada yang mengerti. Apa tujuannya kita baca, harus tahu ngaji. Ya, tidak gampang emosi. Pray. Tidak gampang. Ini berulang sudah. Kalau ada orang marah, itu bukan itu orangnya. Kalau ada orang benci, itu bukan itu orangnya. Itu Nur Muhammad tidak punya marah. Siapa yang marah itu? Itu nafsunya. Itu loh. Kalau saya masuk di situ, berarti sama dengan saya. Sama. Di sana apoy, di sini mardek. Ketunun semua. Perang. Ya kalau salah bagaimana? Ya, ada maklum itu. Iya. Iya. Jadi tidak gampang emosi. Contoh sambian bawa marda sama saya. Ya. Saya bawa apoy. Ketunun semua, benda seperti itu. Karena kalau kamu bawa merdek, oke dah. Sebenarnya itu orangnya, itu merdek. Saya tak mau ikut merdek. Selesai. Makanya ya waktu itu kan yang ada pengajian yang Umay Ramadan itu bagus itu. Bagus. Itu mempunyai sifat maklum. Jangan dilayani kalau ada orang gini-gini ya. Langsung bertamu aja, tukar pendapat kan gitu. Itu bagus. Bagus.
Berarti kan belum mengerti itu kan. Iya. Kalau dilayani, ya semua sudah kafir semua katanya tuh. Iya. Yang ngerti kafir, yang tidak ngerti kafir, semua ada itu, ikut semua itu. Itu bagus itu. Iya. Itu fungsinya lagu pemarah. Lagu pemarah itu. Fungsinya. Dan kesimpulannya ya seperti itu. Bagus itu. Pemarah. Pemarah. Tidak kemana-mana, tidak. Pemarah itu dari saya keluar kembali lagi sama saya, itu pemarah namanya. Bukan salahnya orang yang punya marah itu, bukan. Ya kembali lagi yang namanya manusiawi. Ya. Cuma kalau ada hukum sedikit, ya dah seperti ada jurang gitu ya, tidak gampang masuk. Masih ada remnya kan gitu kan. Tapi kalau plongan, tidak punya ilmu itu, ya namanya tidak punya, ya ngeplong itu dah. Kalau marah ya berarti intinya tadi juga bisa sebelum kita ke orang lain dulu, padamkan dulu api yang ada di dalam diri kita. Tuh. Jelas sudah. Karena pemarah itu bukan saya. Tapi api yang ada di saya. Kening tipu nih. Saya punya juga, marah itu juga punya. Tapi saya dikendalikan. Kadang-kadang saya orang beli pisang itu, kalau saya tidak sadar, kadang-kadang ya masih belum beli sudah ngenyek kada. Iya, kok jelek barangnya ini. Oh, ini lah. Itu kan bisa naik darah kalau udah punya pengertian. Kan ya? Iya, manusiawi itu aja. Sebelum beli sudah ngenyek. Ngenyek ini kan tidak boleh kan? Kan ya? Iya. Ngenyek itu tidak boleh. Kalau cocok sudah dibeli aja dah. Tidak usah dikenyek barangnya. Nah, kan gitu kan. Itu kalau bagi kita yang tahu ngaji, orang ngenyek itu ya, itu ilmu besar. Apa kejelek? Tidak. Yang nyaleh, yang ngenyek, yang sekat, itu ilmu. Loh, kok bisa ilmu? Itu bisa menambuk saya, itu punya iman apakah tidak? Iya. Bisa. Kalau etam caleh ini gini saya marah, berarti saya tidak punya iman. Oke? Selesai. Boleh itu. Ilmu itu. Nawar yang ndak itu nawar ngenyek. Ilmu. Tapi hakikatnya ilmu itu. Tapi syariat kurang ajar kamu. Itu. Iya. Tapi hakikatnya ilmu itu. Berarti orang itu menurut saya punya iman apakah tidak saya jual gedang ini. Makanya kalau saya itu orang beli ya ngenyek ya. Saya itu bilang sama orang beli, itu bukan saya yang kebaik itu. Itu dari yang kuasa itu. Itu saya. Ya, itu simple saja ini. Simple. Baik. Bukan saya yang ini namanya sharing kan ya. Ya kita jangan ngobrol. Terima kasih tadi tip-tipnya. Mungkin itu aja obrolan kita malam ini, obrolan orang awam. Salah luputnya kita mohon maaf. Salah lupa. Ya, salah lupa. Salah lupa itu. Lopot. Pal tepelpan. Duh. Namanya lupa. Iya. Yang ngenyek juga lupa. Bukan jelek. Jadi untuk kalian jangan ngenyek karena nonton video ini. Maklum kita masyarakat awam. Ya. Jangan marah, jangan jadi pemarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.